Saya sarjana hukum, nggak begitu paham sebenarnya konteks teori masalah ekonomi. Tapi dengan yang saya alami dari tahun 2016 saya memulai usaha, mungkin ada sedikit-sedikit lah bisa saya sampaikan kepada adik-adik yang ada di sini ya. Menurut Abang, ekonomi sebenarnya hanya analisis sebuah produksi dan retribusi, jasa maupun barang. Hanya itu menurut Abang. Namun kemarin juga ada adik kita Fadli datang, jumpain hari apa kemarin ya, 2 hari yang lalu. Abang nanya nih, kira-kira di Fakultas Ekonomi di ULB ada berapa bagian? Ternyata ada 2 ya, Bang Fad. Ekonomi manajemen bisnis dan akuntansi ya. Dalam memulai bisnis, ini menurut saya ya, kalau salah bisa dikoreksi ya Bang Amin. Menurut Abang ya, secara awal yang harus kalian pahami manajemen bisnisnya. Bukan Abang menghindarkan akuntannya, bukan. Karena kan kalau secara definisi akuntansi ini kan hanya berbicara tentang kredit, debit, artinya modal. Saya kasih contoh. Kalaulah misalnya anak kelas 1 SD beli permen Rp1.000, dia bawa uang 2.000 nih, artinya dia pasti tahu kembaliannya itu 1.000 kan. Dasar akuntan itu sudah melekat pada diri kita sejak kecil. Jadi modal awal itu nggak harus di akuntansinya. Tapi kalau di manajemen bisnis itu cukup luas. Kenapa? Di situ kita berbicara tentang kepemimpinan, bicara tentang organisasi, bicara tentang perspektif yang seluas-luasnya. Khususnya di coffee shop, ketika kalian mau membuka bisnis coffee shop ataupun lokal, secepat mungkin kalian memahami organisasi. Organisasi itu secara umumnya bentuk semacam, kalau kami di sini ya, macam barista, dia mempunyai kapten sendiri. Khusus di waiters juga ada kaptennya, di kitchen juga ada kaptennya. Artinya terbentuk organisasi setiap divisi agar kalian sebagai owner itu nggak bingung mau minta pertanggungjawaban kepada siapa. Itu sih. Kalau akuntansi ini kan tanpa kalian sadari, memulai bisnis tanpa modal juga bisa. Kalau istilahnya sekarang itu apa? Reseller ya, reseller kan. Kalau memang ada kepercayaan antara diri Abang dengan kalian misalnya, bisa tuh terbentuk sebuah usaha. Jadi nggak perlu modal. Yang paling bahayanya dalam mengelola bisnis sebenarnya SDM. Jadi pas penerimaan SDM itu betul matang-matang. Karena satu aja SDM-nya mengulah nih bahasanya, itu yang lain pada ngikut. Apalagi istilahnya anak Gen Z ya. Susah kali. Itu yang paling susah. Jadi kalian harus membentuk yang namanya ada juga manajer. Ini secara cangkupan luas coffee shop. Kalau lokal mungkin bisa dipaparkan sama Kak Juni nanti. Kalau kalian sudah ngebentuk organisasi seperti itu, kalian sudah bisa melawan kompetitor-kompetitor kalian. Contoh ya, Roxy Kopi ini baru berdiri 1 tahun. Alhamdulillah, dari kami awal buka, kami belum pernah merasakan merintis. Alhamdulillah. Dan di tahun pertama kami sudah bisa membuka cabang. Artinya kekuatan itu bukan dari ownernya, tapi dari timnya. Timnya support, timnya dukung, mimpi-mimpi yang owner pingin itu akan
tercapai. Itu ada di mana? Itu ada di manajemen bisnis. Jadi bersyukurlah kalian yang sudah mengambil spesifikasi seperti itu. Kebanyakan anak manajemen bisnis juga nggak bisa mengaplikasikannya. Karena dalam bangku kuliah, contoh abang juga sarjana hukum kan, bangku kuliah, semua teori yang kami dapat, mengaplikasikannya itu nggak semudah yang teori ucapkan. Jadi bagi anak yang akuntansi juga jangan minder, karena akuntansi ini juga bersifat final. Salah sikit penentuan HPP itu akan merusak bisnis kalian. Jadi tadi saya tuh membilangkan bahwa manajemen bisnis itu sangat penting. Namun akuntan juga gak kalah penting. Kenapa saya bilang penentuan HPP itu? Ini sebuah produk. Contoh ya, Roxy, Coffee Line. Ada yang namanya kopi gula aren, yang mana rata-rata itu disangkut pautkan dengan nama coffee shop. Contoh, Roxy Coffee gula aren. Terus apa gitu kan? Pokoknya nama merek dia lah. Semua sama, rasa hampir juga sama. Yang menentukan kita menang dengan kompetitor lain adalah harga. Jadi yang abang buat di sini khusus Roxy Coffee, kenapa sampai detik ini tetap eksis? Abang baca dulu nih, kompetitor yang mau abang lawan barometernya siapa. Setelah udah abang baca dia pakai mesin apa? Artinya kita harus yang lebih baik. Lalu setelah kita main di situ, kita harus mengenali kopi dia apa. Berapa dia dapat harga per kilonya? Apakah pembelian kuantiti si Roxy bisa mampu ngalahin harga dia? Makanya sejauh ini untuk di Rantau Prapat khususnya ya, harga gula aren Roxy Coffee itu paling termurah dibandingkan coffee shop lainnya. Itu kenapa? Itu karena kita menghitung detail tentang HPP. HPP itu bukan hanya sekedar produk, yang di situ ada gulanya sekilo berapa yang dipakai berapa gram, ada teh yang dijadikan 1 liter kita pakai berapa mili, bukan hanya di situ. Nah, kebanyakan orang nggak paham, hanya menghitung dari situ, itu akan rugi. Kita hitung harus biaya karyawan, kita juga harus hitung SDM-nya, kita juga harus hitung biaya listriknya. Itu spesifikasinya. Sebenarnya itu rahasia sih. Cuman di sini abang kasih tahu ke kalian, semoga ini menjadi amal jariah abang juga ya kan. Amin. Jadi saya kasih contoh lah dulu. Di sini ada namanya kombur. Ini namanya cold brew. Nah, pada umumnya cold brew ini dijual di harga 35 up ke 50 dengan kualitas grade 1. Namun di Roxy Coffee bisa menekan HPP karena kami memahami konteks dari segi biaya listrik. Biaya listrik itu diambil gimana caranya, Bang? Ini bisa kalian catat sebenarnya. Produk itu kalian up sebanyak 20%. Misal di sini ada dia modalnya 12.000. 12.000 itu apa? Tadi mencangkup kopi, air, liquid, botol dan lainnya. Itu produk. Lalu kali up 20%. Dari mana abang tahu? Ini karena mungkin sudah dari 2014 abang mengkuliknya. Abang nggak belajar. Artinya itu bisa dipakai pada umumnya. Itu untuk operasional seperti listrik, karyawan, dan lainnya. Terus kalian mau up berapa nih? Kebanyakan kan yang kita tahu bahwa minuman itu untungnya banyak. Artinya dari modal 1 kali lipatnya. Itu betul. Itu betul.
Tapi kembali lagi, kita baca kompetitor kita. Kalau kita sudah mampu membaca dia, kita bisa nurunkan harga sesuka kita sesuai dengan kemauan kita sendiri. Di Roxy Coffee, itu gula aren kita pakai grade 1. Artinya hampir 300.000 per kilonya. Coffee shop lain ada nggak yang pakai grade 1? Ada. Terus susutan equipment ini apa bang di coffee shop? Contoh di mesin. Nah, di Roxy Coffee itu memakai mesin Victoria Arduino, yang mana mesin ini memang digunakan di setiap turnamen kelas dunia. Siapa aja bang kira-kira bang di rantau yang pakai saat ini? Cuman Roxy Coffee dan Story Coffee. Kenapa kami berani? Salah satunya ini adalah impian abang. Abang hobi ngopi nih. Kadang abang ngopi ke luar kota, contoh di Medan. Kadang di Bali misal contoh. Abang pingin orang rantau perapat bisa menikmati kopi yang ada seperti di kota-kota besar. Itu balik ke impian abang ya. Mana tahu menjadi motivasi kalian, mana tahu nanti kalian kan banyak berjalan, kalian bisa bawa pulang tuh apa yang kalian mau buat untuk rantau gitu lah. Jadi kan dalam suatu equipment itu kan ada kesusutan juga. Itu berapa persen bang? Nah, menurut dari 2014 saya pelajari itu susut hampir 40% per tahun. Artinya dalam sebulan dibagi 30. Dibagi 12. 40% bagi 12. Itulah susutnya suatu equipment yang bisa kalian masukkan ke HPP. Di sini ada yang pernah minum Roxy Coffee? Ada? Belum pernah? Gula aren. Belum ada ya? Ini ada voucher juga nih, bagi yang tahu. Belum ya? Nah, untuk mempersingkat waktu juga, Roxy Coffee itu gula aren di mana-mana juga ada. Untuk di wilayah rantau perapat, tahu nggak kalian untungnya? Itu hanya 3.000 per cup. Gila nggak rantau perapat? Harusnya kalau di Medan itu harga di 27.000 sampai ke 32.000. Itu baru namanya bisnis yang baik. Tapi untuk di Labuan Batu, bisnis kita ini kurang baik. Malah ada yang beradu murah tanpa memikirkan kos-kos yang lain. Khusus ya gula aren, itu untungnya tipis sekali. Satu karena ego. Bang, boleh nggak kita sebagai pengusaha pebisnis ego? Boleh. Gak ada yang larang. Gak ada yang larang. Bang, boleh nggak kita mengeluarkan uang bermiliar-miliar untuk membahagiakan diri kita? Boleh, siapa bilang? Boleh. Tapi jangan bodoh. Ya kan? Kalian kan udah di Fakultas Ekonomi nih. Harapan abang, jangan tamat dari sini berpikir untuk mau kerja di mana. Di sini juga ada beberapa yang udah abang dengar kemarin, ada barista juga macam Padli, terus yang tadi yang bisa jawab juga di Capil ya, depan Capil kerjanya. Kalian kan sebagian yang semester 6 ini udah bekerja. Artinya kalian udah merasakan bagaimana sebagai karyawan. Ada kesempatan kalian duduk di bangku kuliah seperti ini, tunjukkan mimpi kalian itu lebih besar. Saatnya aku menghitung uangku sendiri, bukan menghitung uang tukeku. Anak semester 2 juga gitu. Kalian punya kesempatan lebih besar. Ada satu penyesalan yang saya alami di saat bangku kuliah. Apa itu? Saya menyesal kali nggak konsen tentang bahasa Inggris. Kenapa? Ketika produk kita baik, nama kita juga brandingnya bagus, itu akan berdatangan dari manapun ngajak join. Jadi pernah momen kemarin itu orang luar datang nih ke Roxy ngajak join.
untuk buka di ibu kota. Langsung sekitar 4, Medan, Jambi, terus Jakarta, atau lagi saya lupa. Saya punya keterbatasan, sedih, dan saya nyesal. Jadi udah berumur begini, kesibukan juga makin padat, ya belajarnya ya online lah untuk bahasa Inggris. Jadi kalian kalau ada kesempatan yang belum juga mahir bahasa Inggris, boleh les lagi lah. Percayalah kalian, itu akan mendukung, sangat-sangat mendukung untuk kemajuan bisnis kalian. Kalau secara meluas. Kalau secara mendalam mungkin nanti dijelasin sama Kak Juni.